ini sudah pro justisia, artinya LP ini sudah diterima dalam tahap penyelidikan, ya. Dan apa yang kemudian menjadi bahan laporan terhadap Bang Andi Azwan, ya, yaitu satu pernyataan beliau di Garuda TV pada tanggal 8 Oktober 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua yang kami banggakan, yang masih membersamai kami sampai malam hari ini di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, ya, Reskrimum Polda Metro. Dan hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bang Michael Sinaga, didampingi juga oleh teman-teman dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, kemudian juga ada teman-teman dari Aliansi Jurnalis Indonesia, ingin memberikan update terkait dengan langkah hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Michael Sinaga, terhadap dua orang pendukung Pak Joko Widodo, yaitu Andi Azwan dan Mosato TV. Mosato TV. Ya. Tak usah disebut namanya. Ya, tak usah disebut namanya lah. Nah, hari ini Bang Michael membuka laporan di Polda Metro Jaya karena memang sadar atau tidak sadar, ijazah yang selama ini dituding masih misterius, itu kemudian akan lagi menelan korban baru. Jadi ijazah ini akan kembali menelan korban-korban baru, baik dari pihaknya Mas Roy maupun juga saat ini sudah merangsek kepada pihaknya Pak Joko Widodo. Ya. Hari ini yang dibuka itu dua laporan kepolisian di dua direktorat yang berbeda. Yang pertama, laporan terhadap Bang Andi Azwan, salah satu pendukung utamanya Pak Joko Widodo, dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nanti perkaranya apa, nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Mosato TV dilaporkan di Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Dan dua LP ini sudah masuk ke tahap pro justisia. Ya. Untuk Bang Andi Azwan, nomor LP-nya adalah 8558. Ini sudah pro justisia, artinya LP ini sudah diterima dalam tahap penyelidikan, ya. Dan apa yang kemudian menjadi bahan laporan terhadap Bang Andi Azwan, ya, yaitu satu pernyataan beliau di Garuda TV pada tanggal 8 Oktober 2025 yang kata-katanya itu menuduhkan sesuatu kepada klien kami Bang Michael, sehingga itu diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Nah, perlu saya klarifikasi dalam kesempatan ini bahwa pernyataan kami sebelumnya, yaitu Bang Andi menuduhkan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan, ternyata bukan seperti itu kata-katanya. Itu ternyata untuk yang Mosato TV ya. Jadi tertukar. Peristiwa hukumnya berbeda ya. Jadi Bang Andi kata-katanya bukan menuduhkan bahwa Bang Michael ini atau klien kami ini wartawan gadungan, bukan itu. Jadi saya selaku kuasa hukum yang sudah juga tadi pagi menyampaikan hal demikian, saya menarik pernyataan itu dan saya juga meminta maaf kepada Bang Andi Azwan atas kesalahan saya bahwa peristiwa hukum yang kami laporkan ini bukan tuduhan Bang Andi terhadap Bang Michael dengan kata-kata wartawan gadungan, bukan. Tetapi yang kemudian dilaporkan itu adalah suatu pernyataan beliau di diskusi Garuda TV yang dihadiri oleh Bang Andi, kemudian juga oleh Bang Michael, kemudian oleh Mas Roy, dan Mas Roy ini akan kami jadikan sebagai salah satu saksi ya dalam perkara ini. Ya. Jadi kata-katanya itu seperti jelasnya itu adalah pers kau itu bohong. Itu kata-katanya Bang Andi Azwan yang kami laporkan, dan barang buktinya juga sudah kami laporkan juga kepada penyidik. Jadi mohon maaf Bang Andi, bukan kata-kata yang kau menuduhkan wartawan gadungan, bukan itu ya. Jadi pernyataan itu saya tarik. Ya, dan saya minta maaf juga kepada Bang Andi kalau kata-kata itu tidak tepat, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Mosato TV. Mosato TV ini membuat satu channel YouTube yang judulnya sangat tegas bahwa apa Bang? Saya bacakan ya. Terbongkar Michael Sinaga wartawan gadungan. Nah, jadi saya jelaskan aja Bang Gofur ya. Terima kasih. Jelaskan. Bahwa di dalam video tersebut Mosato TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya,
dia membuka sebuah website resmi Dewan Pers, yaitu website resmi lembaga yang diakui negara sebagai wadah semua wartawan, dan dia dengan sengaja menuliskan nama lengkap saya dengan sedemikian rupa supaya tidak muncul di database wartawan. Dan dengan begitu dia tuduhkan bahwa saya wartawan gadungan, tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal sudah berkali-kali saya tunjukkan kartu tersebut bahwa saya memang terdaftar. Dan silakan kawan-kawan atau masyarakat mengecek di Dewan Pers, cari saja Sentana. Nanti juga keluar 50 nama mungkin ya. Banyak sekali nama yang akan keluar dan salah satunya nama saya. Dan ini sudah saya konsultasikan ke Dewan Pers. Beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya diskusikan dan memang ketemu. Dewan Pers yang mencari saja menemukan. Jadi kalau ada orang lain yang di luar sana mencari dengan cara yang salah dan menarasikan bahwa itu bahwa saya wartawan yang tidak terdaftar dan palsu dan seterusnya, nah ini menurut saya perlu dijadikan tindakan yang tegas. Ya, kita perlu melakukan tindakan tegas. Pastinya semua pengacara, misalnya Bang Gofur ini pengacara, tidak akan mau dituduh pengacara palsu. Apalagi saya dituduh wartawan ya, dituduh wartawan yang palsu. Udahlah gampangnya palsu saja. Profesi apapun tidak akan mau dituduhkan seperti itu, dan itu sangat tidak etis menuduh seseorang yang profesional di bidangnya dengan tuduhan palsu. Nah, jadi saya sudah menjadi wartawan itu sejak tahun 2017 dan terdaftar sebagai wartawan utama. Dan tolong saya ingin kepada masyarakat supaya ini menjadi satu, ini bukan ingin saling memenjarakan ya. Bukan ada niat apa-apa di balik ini, tapi supaya membersihkan nama saya. Satu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, janganlah ada satu persoalan di masyarakat, misalnya ijazah Bapak Joko Widodo, itu di mana kita mempunyai beragam pendapat yang berbeda-beda, tapi itu dijadikan serangan pribadi ke saya. Itu tidak ada hubungannya gitu loh. Kalau mau bicara ijazah, bicara saja ijazahnya, jangan jadi menyerang pribadi saya. Dua orang ini, Andi Azwan, yang sudah diceritakan Bang Gofur tadi, melakukannya di TV nasional, Garuda TV, dan satu orang ini yang melakukan di channel YouTube pribadinya. Nah, dua orang ini harus kita jadikan contoh, bahwa hal ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Karena boleh dicek di channel Sentana, saya juga tidak pernah melakukan serangan-serangan pribadi, entah itu tentang keluarganya, entah dia sendiri, entah pekerjaannya, atau apapun. Saya tidak pernah menyerang orang lain secara pribadi. Dan apabila kita punya perbedaan pendapat mengenai suatu kasus, selesaikanlah di kasus itu. Ya, supaya kita dewasa berpolitik, tidak seperti anak kecil begini. Kira-kira ada yang mau ditanya? Saya tambahkan lagi. Silakan. Upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Mike Sinaga ini, bukan dalam rangka untuk membalas dendam terhadap laporan Bang Andi Azwan di Polres Jakarta Selatan, ya. Karena kan sebelum laporan ini naik, memang Bang Andi kan sudah melaporkan Bang Michael juga di Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Sehingga dengan laporan kepolisian ini, yang ingin dituntut oleh Bang Michael adalah proses hukum harus dilakukan secara berimbang, ya. Kemudian perlu ada pertanggungjawaban hukum terhadap Bang Andi ketika menyampaikan kata-kata pers kau itu bohong. Jadi bukan kata-kata seperti tadi pagi saya sampaikan kamu wartawan gadungan, enggak. Saya klarifikasi bukan konteksnya itu keliru itu. Itu ternyata untuk Mossad TV ya. Iya. Oke. Jadi itu langsung di judul itu langsung judul videonya gitu ya. Langsung seperti itu. Ya, jadi perlu kami klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Andi ini tidak dalam konteks menuduh wartawan gadungan, tetapi pers kau itu bohong, dan itu disampaikan di salah satu stasiun TV. Oleh karena itu, dengan adanya proses penyelidikan yang sudah dimulai oleh Polda Metro Jaya ini, kita sama-sama mengharapkan ya bahwa pokok utama perkara yang saat ini sedang menghebohkan di bangsa ini, yaitu misteri ijazah Pak Joko Widodo, sebetulnya ini yang harus segera diselesaikan menurut kami, supaya tidak ada lagi LP-LP seperti ini lagi gitu, supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa yang kemudian dilaporkan. Apakah dengan ijazah yang masih misterius ini harus ada anak-anak bangsa baru yang kemudian dilaporkan kembali di Polda Metro Jaya maupun di Polres-Polres lain maupun di Polda-Polda lain? Ini kan tentu sesuatu yang sangat kita sayangkan gitu. Betul. Ya. Oleh karena itu
kami mengharapkan kepada semua pihak, terutama aparat penegak hukum, termasuk juga Pak Joko Widodo, mohonlah Pak, segera selesaikan polemik ijazah ini. Ya. Dengan apa? Dengan cara yang elegan, dengan cara yang negarawan gitu. Ya. Ya, tunjukkan saja ijazahmu kepada seluruh rakyat Indonesia, kemudian juga klarifikasi itu kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya suasana yang tegang dan panas ini segera Berakhir. terselesaikan dan berakhir, supaya kita menatap kehidupan berbangsa dan bernegara ini 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan di masa Presiden Prabowo dan Gibran ini bisa fokus untuk pembangunan ekonomi, pembangunan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat gitu. Ya. Supaya jangan 1 tahun terakhir ini kan kita habis energi hanya untuk mengurus ijazah gitu. Betul. Mas, ada lagi nanti ada anak bangsa yang menyandra anak bangsa yang lain gara-gara mungkin kata-katanya yang mungkin dia tidak sadari itu mengandung Ya, betul. dugaan tindak pidana, mungkin karena saling membela pihak masing-masing di pihak masing-masing yang berbeda ini dilakukan secara berlebihan. Kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya harus dilakukan penegakan hukum pidana, itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Ya, oleh karena itu kami minta, saya juga selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS minta kepada Pak Joko Widodo, tunjukkan sikap kenegarawananmu. Pak Joko Widodo punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini yang telah mereka memilih dia menjadi presiden 2 periode. Segera akhiri polemik ini. Dengan cara apa? Cara yang elegan. Tidak perlu sampai ke proses penegakan hukum. Ya. Karena begitu ini dibiarkan dalam proses penegakan hukum, maka akan ada muncul perkara-perkara hukum baru lagi dan akan saling Ya, menyandra. betul. Ya kan? Dari pihak Mas Roy Suryo akan menyandra pihak Pak Jokowi, dari pihak Pak Jokowi juga akan menyandra pihaknya Mas Roy. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Sayang, energi bangsa kita ini habis untuk hanya mempersoalkan selembar ijazah yang sampai hari ini yang punya saja belum punya itikat baik dengan sikap kenegarawanannya membuka itu kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya kami harapkan dari laporan ini. Ya, mungkin berikutnya sebelum ke teman-teman Tapi sedikit KNPRI, ya silakan. Saya mau nambah sedikit. Saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya SPKT, bahwa sudah menunjukkan sikap profesionalitas yang sangat tinggi. Kita selama ini melihat laporan Pak Jokowi diproses dengan sangat cepat. Ternyata laporan saya pun, karena memang tindak pidananya ada dan jelas, diproses dengan sangat cepat hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran SPKT Polda Metro Jaya. Itu aja. Dan itu menunjukkan Polda netral Netral. Itu dalam menunjukkan mereka menerima netral. laporan-laporan dari kedua belah pihak. Artinya Polda Metro Jaya menegakkan prinsip due process of law dengan sangat-sangat profesional dan netral, sehingga hari ini 2 LP dari Bang Michael itu kemudian diterima dalam konteks pro justisia. Ya, dan seperti waktu Pak Jokowi melaporkan dan dia tidak tahu alamat orang-orang tersebut, ya saya yakin Polda Metro Jaya juga akan menemukanlah alamat orang-orang ini. Meskipun saya nggak tahu. Oke. Mungkin Gitu dari ya. Pak wartawan, Pak, Gitu. dari Boleh. teman-teman jurnalis Ya, yang membersamai kami, nanti terakhir dari Bu Mary ya, selaku perwakilan Mama, Mak ya. the power of Mama. oh mau ke tengah aja? Silakan. Ayo pindah Pak. Oke, silakan. Oke lah. Oke, selamat malam rekan-rekan pers semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang masih ikut ya memantau kasus-kasus yang berkembang sampai saat ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Johnson Leo Siagian. Ya, mantan akunya 10 tahun yang lalu sudah jadi penasehat di Sentana. Ya, tapi belakangan ini saya sekarang mau menghimpun rekan-rekan pers, kaum jurnalis yang peduli keadilan. Ini saya buat baru bulan 9 yang lalu, baru 2 bulan, ahunya sudah keluar. Jadi Forum Jurnalis Peduli Keadilan, saya Leo Siagian ketua umumnya. Nah, kita semua tahu, rekan-rekan pers semua tahu, gonjang-ganjingnya di negara kita ini sejak setahun belakangan inilah ya, khususnya tentang ijazahnya mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, tadi Bapak Gofur dari pengacara juga sudah menyampaikan, ya kalau memang ada ijazahnya,
Ya mau ditunjukin aja. Ya supaya jangan terpecah belah anak bangsa ini. Makin melebar permasalahannya, makin muncul korban-korban yang baru. Nah, saya sebagai insan ya, insan pers yang sudah bisa dikatakan sebagai veteran ya. Maaf, saya udah 73 tahun, saya ulangi 73 tahun. Ya saya berharap dengan Anda-Anda semua yang masih junior-junior, yang masih muda-muda, yang masih potensial, tetaplah dikawal kasus-kasus seperti ini. Seperti ini tadi, saya udah juga membaca semua LP ya. Ini sudah langsung LP. Pro Justisia. Irtunya artinya demi keadilan. Nah, yang kita harapkan keadilan di negara kita ini bisa benar-benar tegak. Jadi rekan-rekan pers semua, kalian yang muda-muda ini harus gigih dan benar-benar peduli kepada keadilan. Karena keadilan kita ini sudah diacak-acak, sudah diobok-obok. Nah, saya harapkan semua wartawan yang datang mengikuti masalah ini. Mikel ini sebetulnya baru aja melaporkan ya, karena baru melaporkan. Semalam ini kami bahas. Maka saya bilang karena Mikel ini masih junior saya, ya, saya bilang, kalau begitu Mikel, kamu harus melapor dan mengadukan. Kenapa? Karena insan pers ini juga adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Ya, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Walau sekecil apapun itu permasalahannya, kita bawa ke jalur hukum. Jangan kita bawa ke mengumpat, memaki gitu loh. Ya, jadi kita ke prosedur hukum kita percayakan. Tadi Bung Mikel udah mengatakan, syukurlah pada hari ini atas upaya kami dari yang semalam baru 12 jam ya, sudah keluar LP ya, laporan pengaduan. Jadi bukan dumas, laporan polisi ya. Jadi bukan dumas lagi. Nah, kita harapkan ya dari insan pers ini, kita harapkan polisi berjalanlah di atas rel yang keadilan, yang benar-benar adil. Saya kira dari Forum Jurnalis Peduli Keadilan tetap memantau ini rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terakhir Makasih, silakan Bu Baik. Bu Mary ya. Terima kasih. Dari Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Terima kasih rekan-rekan pers. Ini kebetulan kami tadi dari PN Jaksel mendapatkan berita bahwa di Polda akan ada pelaporan. Kami sangat mendukung sekali. Saya ingat satu kata, mulutmu harimaumu, betul ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau kita adu mulut, pasti akan ada kesempatan kita kepleset. Harimau yang muncul. Harimau muncul. Dan saya juga ingat bahwa Bung Andi Azwan itu pernah ngomong sama kita ya, kamu tuh cuma penggembira, betul nggak? Ya. Jadi kami, walaupun kami penggembira di sana, penggembira di sini, minimal kami tidak cuma membaca judul YouTube, betul ya? Betul. Kalau kami butuh masalah, kami akan buka keterangan sejelas-jelasnya sehingga baru bisa ngomong. Nah, ingat Bung Andi, kalau selama ini Anda seperti ya sedikit-sedikit kan kalau di TV kan, sedikit-sedikit kalau di TV dia kan, udahlah, udah tersangka gini-gini. Sekarang Anda menjadi terlapor. Calon tersangka. Jadi tolong dihadapi semua proses ini juga. Bung, mau satu, kemarin seru banget di iNews. Ya. Sebenarnya saya pikir setelah ini dia nggak berani muncul lagi kali ya, karena ini terus terang adalah titik balik dari perjuangan kita, karena nggak cukup dengan cuman cuap-cuap, memang harus dilakukan laporan seperti ini. Ya. Terima kasih, kami mendukung. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih semuanya. Ada Udah pertanyaan? cukup atau ada pertanyaan? Bang, berarti laporannya itu pencemaran nama baik ya? Iya. Oh iya, untuk Andi Azwan yang dilaporkan itu terkait dengan pernyataan pers kau itu bohong, ya, bukan pers gadungan ya. Saya klarifikasi lagi itu keliru. Yaitu dilaporkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP pencemaran dan atau fitnah nama baik. Kemudian untuk LP Mosato TV yang dilaporkan di cyber itu kena pasal 27A Undang-Undang ITE. Iya, pasal Ya. 45 ayat 4 junto 27A. Ya, betul. Kalau bukti-bukti yang udah diserahkan ke penyelidik, apa aja? Bukti yang sudah diserahkan ke penyelidik yaitu bukti pernyataannya Bang Andi Ya. Azwan pers kau itu bohong. Itu sudah diserahkan dan sudah diperlihatkan juga kepada penyelidik. Video. Kemudian juga Videonya Mosato ini. videonya Mosato, satu channel YouTube itu juga sudah ditonton dari awal sampai akhir.
Maka kemudian dari dua barang bukti itu, ya, kemudian penyidik meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana sehingga LP-nya naik. Untuk saksi terhadap perkaranya Bang Andi Azwan, itu saksi yang akan memberikan keterangan saksi itu adalah Mas Roy Suryo. Karena Mas Roy saat itu menjadi salah satu pembicara di Garuda TV Duduk persis pada di sebelah tanggal saya. 8 Oktober 2025. Jadi meluruskan lagi di laporan saya ini, di laporan yang Garuda TV, itu saksi yang saya ajukan itu yang benar-benar ada di sebelah saya, bukan nonton dari rumah. Iya. Ya, kalau yang lain kan ada yang nonton dari rumah terus menjadi saksi bahkan jadi pelapor. Tapi di sini kita mau meluruskan keadilan itu seperti apa dan penegakan hukum seperti apa. Maka saya ajak orang yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Oke, cukup. Baik. Cukup ya? Cukup ya? Bang, boleh Bang ditunjukin Bang? Oke. Oke. Yuk. Tunjukin ya, difoto boleh. Ya tunjukin. Ya. Ya, di zoom. Oke. Lagi. Ayo lagi. Ya. Ya jadi itu aja guys, kita tutup aja karena sudah ada dua nih LP ya, langsung menjadi LP. Kenapa dua? Karena peristiwa hukumnya beda. Satu dibuat di kamar tidurnya Mosato TV, dia kayaknya di kamar tidur tidak punya studio, dan dia mencari-cari sendiri di website Dewan Pers yang resmi. Menurut saya dia sudah melecehkan website Dewan Pers itu. Dia sudah melecehkan harkat dan martabat profesi jurnalis, profesi wartawan, yang adalah profesi pencari fakta, investigasi, mencari kebenaran, dan saya tidak pernah melakukan hal-hal di luar itu, gitu loh. Dan sertifikasi yang saya dapatkan secara sah, secara resmi, dengan perjuangan yang luar biasa. Di umur 27 dia bingung. Si Mosato itu bingung, Pak Janes. Kok masa sih kau masih umur 27 bisa dapat sertifikasi wartawan utama? Ya itu mungkin Anda bingung karena Anda tidak punya keahlian itu. Jadi siapa ini si Aswan itu siapa Andi Aswan? Oh, kalau Andi Aswan beda. Ini kita ngomong Dulu. tentang yang melecehkan website dan marwah harkat martabat profesi jurnalis. Dia tidak ngerti apa itu jurnalis. Dikira seperti dia cuma Andi Aswan tukang berkoar-koar. Tidak. Jurnalis itu dilindungi undang-undang. Tidak bisa sembarangan ngomong. Seperti kami investigasi, jangan seperti kau investigasi. Cuma kemana? Nggak pernah kau kuliah di Solo. Dan Pernah semua kau di mana? Tunggu dulu. Dan semua data yang kita kumpulkan bisa dipertanggungjawabkan bila diminta di Dewan Pers. Dia polisi yang minta kita punya data kok. Kita bisa Kita pertanggungjawabkan. tanggung jawab semua, kasmu aja semua. Kalau kau irjan cuma ngomong-ngomong, seakan-akan biar kau nyari nyari duit. Penjara lah kau bentar lagi. Satu kamar nanti kau bisa nanti kau satu kamar sama situ. Siapa sih? Blok C. Blok C. Itu Blok C itu. Blok C bahaya ya. Iya. Ya gitulah. Di sini kan banyak nih jatan ras dan segala macam ya. Yang kasus-kasus pemukulan, penganiayaan, macam-macam kasus lah di sini ditahan. Jadi kalau ada penahanan pasti kan disatukan dengan orang-orang itu. Tapi nggak apa-apa, biar proses hukum ini berjalan. Saya percaya penyidik supaya berhenti kelakuan-kelakuan dia dan gerombolannya yang selalu ngomong sembarangan di mana-mana dan ngomongnya itu tentang personal. Bukan tentang, mereka tidak pernah loh mengomentari ijazah. Yang luar biasanya itu membela ijazah terus. bukan, mereka pun tidak pernah membela ijazah. Mereka itu tugasnya bukan membela ijazah tapi menyerang Roy Suryo, Rismon, dan siapapun yang kelihatan bergaul dengan mereka, bergaul dengan Roy Suryo. Saya aja seperti. Jadi saya ini sebenarnya ditarget, saya lihat ya, ditarget karena saya banyak bergaul dengan Roy Suryo. Tapi nggak apa-apa, tidak masalah. Apapun yang kalian ingin lakukan, saya tetaplah seorang jurnalis bersertifikat dan yang saya lakukan semua tindakan jurnalistik, kegiatan jurnalistik. Jadi tidak ada yang mau dicari-cari di sini. Malah yang dicari ini sebentar lagi kalian. Alamatnya dan nomor HP-nya akan dicari oleh Polda Metro Jaya untuk
dipanggil dan diminta keterangan. Kemarin Dian Sandi sudah sempat dipanggil, sudah memberikan keterangan. Sekarang giliran Andi Azwan dan Irjan Laurentius Buu. Itu nama dia. Laurentius Irjan Buu. Menurut profil dia di LinkedIn. Saya sempat lihat. Buu butuh uang. Nggak tahu saya butuh apa gitu. Jadi siap-siaplah hadapi proses hukum ini karena ini sudah pro justisia. Ya, Bang, saya mau nanya Bang. ya, Cuma boleh. pesan dan kesannya tindakan abang yang laporin Andi Azwan, Bang. Kata-kata buat Andi Azwan. Pesan dan kesan. Wah, kesannya tadi saya diberikan arahan yang sangat jelas loh oleh para penyidik atau apa itu ya? Penyidik. Apa konsultan namanya? Enggak, penyidik. Penyidik juga ya judulnya ya. Ya, tadi saya diberikan arahan yang sangat jelas oleh para penyidik yang bertugas di SPKT bahwa unsur-unsur pidana ini masuk, lokasi ini dan ini masuk, bahkan mereka yang menyuruh bahwa yang satu ini di cyber dan satu di krimum. Karena tindakan pidananya berbeda tuh. Di cyber lebih kejam ini di cyber ini. Ya. Buka dulu Musato, buka dulu pasal 45 itu, pasal berapa, pasal 45 itu, buka dulu berapa hukumannya ya. Hukumannya Biar berapa kau nggak bisa tahun? tidur kau, ayo. Ya, jadi saya tadinya mau melaporkan ya satukan aja lah. Ternyata tidak bisa. Jadi saya diberikan arahan yang sangat bagus. Kedua, pelayanannya sangat cepat. Jadi benar tuh. Jadi benar itu yang dialami Pak Jokowi juga, pengalaman beliau dilayani sangat cepat. Memang Polda Metro Jaya ini top, keren. Dan saya akan menunggu kapan ada surat panggilan untuk para terlapor ini, yang saya yakin akan sampai ke rumahnya dengan cepat dan ke WhatsApp masing-masing. Karena saya juga waktu itu begitu, sampai ke rumah, sampai ke WhatsApp. Jadi saya rasa tidak akan berbeda penanganan, akan netral. Penekanan buat Andi Azwan, Bang, dari abang sendiri. Penekanan buat Andi Azwan sih nggak ada ya. Justru Andi Azwan yang menekan saya. Sehingga saya terpaksa melakukan ini gitu loh. Andi Azwan menekan saya tanpa saya provokasi. Lalu Mosato TV berapa kali tuh bikin konten tentang saya tanpa saya provokasi. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya nih saya lagi bicara sama seorang polisi atau bicara sama seorang dokter, dokter kau itu palsu. Nah, itu kan tanpa diprovokasi, itu kan berarti harus memeriksa kesehatan inilah. Psikologisnya lah, ke psikiater Emang mungkin kalau ya. dari pasal memang dibilang katanya Andi Azwan itu bohong. Bohong itu kan mengatakan itu memang palsu. Itu nanti pengembangan penyidikan bisa dikategorikan penghinaan. Oh, penghinaan. Ya saya serahkan kepada penyidik-penyidik Polda Metro Penghinaan itu Jaya. bisa karena pasal penghinaan itu pasalnya lebih tajam lagi kalau penghinaan daripada pencemaran nama baik. Itu nanti bisa tergantung Bisa dikembangkan ya. pengembangan penyidikan, dan si Musato ini pun nanti bisa juga kenanya pengembangan penyidikannya itu di dalam dia membuat keterangan itu dan keterangan palsunya dan undang ITE-nya kena semua dia. Bisa. Oke. Jadi kita serahkan kepada penyidik. Iya. Kita ikuti proses hukum yang berlaku. Kita hormati proses hukum yang berlaku. Dan apabila Andi Azwan atau Mosato TV ingin melihat kartu wartawan saya akan tunjukkan di pengadilan. Jangan-jangan nanti kau teleponlah nanti Jokowi, tolong dong, nanti dong. Oke, kita tunggu aja kok. Ini pers lo lawanmu lo. Saya yakin Wartawan lawanmu lo, jangan main-main lo. Kalau peneliti lawanmu masih beda. Mohon maaf ya Pak Janes. Kemarin Andi Azwan itu di Rakyat Bersuara di iNews sempat kok melawan seseorang ketua adat Bugis. Dan tidak ada rasa takutnya. Jadi saya yakin dia tidak akan secara cengeng langsung menelpon seseorang untuk membackingi. Saya yakin dia akan menghadapi ini secara langsung. Tapi dari cara-cara si ini saya bukan menyangka, bukan banget, tapi menduga, menganalisa si Andi Azwan ini bentar minum. Ada apa? Enggak, dua orang ini. Ada apa, saya tanda tanya. Dua orang ini. Anda minum apa segala macam, apa kok bisa begitu? Hati-hati loh.
akan saya periksa kalian nanti. Apa Periksa apa? Tes urin. tes urin nanti polisi lah urusannya. Oh ya. Saya akan periksa Enggak, intinya enggak, kita periksa dulu masalah si Andi Wasan ini, kita periksa dulu fisiologis, cara bicaranya bagaimana, kayaknya terlalu hebat dia. Oke. Congolnya Ya. ngomong kan gua merasa begini. intinya dua orang ini di mana saya pernah melihat mereka di konten-konten manapun selalu cara bicaranya berani sekali, pemberani. Iya. Jadi saya yakin mereka akan sangat berani menghadapi proses hukum yang akan Paling gini berjalan kalau di ini. BAP siapa nama? Jelas Pak. Dari mana alamatnya Pak? Enggak, Iya, mereka akan sangat ya berani. paling gitu, nggak mungkin Saya yakin. begini sampai nunjukin Rasulullah gini, goblok bohong kamu katanya. Dibilang sama polisi bohong kamu, mampus dia. Oh gitu ya. Mampus. Jadi kalau di depan kamera garang, di belakang kamera Gini manut. enggak, saya yakin tidak benar itu. Kalau saya, keyakinan saya begitu. Saya yakin itu tidak benar dan mereka akan menghadapi proses ini dengan berani dan tegar sampai kita bertemu di pengadilan. Tunggu, Ya. tunggu. Oke, terima kasih semua. Boleh di ending. Ada yang nanya nggak di Sentana? Tanya dikit. 2 pertanyaan deh, boleh deh. Nggak ada. Ada yang bilang, Bang, Apa tuh? ini ijazahku, mana ijazahmu? Oh, Jokowi. kalau itu sih saya akan tunjukkan ijazah saya kapan saja diperlukan. Karena ijazah saya kan dari Inggris tuh. Dari luar negeri, itu kebanggaan besar. Kalau buat saya. memang perlu dia nggak apa-apa, kebanggaan. Ya, tapi hari ini kan saya nggak bawa dong. Ngapain saya ngelaporin Andi Aswan bawa-bawa ijazah? Kan nggak masuk akal. Nah, apa lagi? Pertanyaan satu lagi. Nggak ada. Bukan nggak ada. Cari yang tadi dong. Cari yang udah dari tadi. Coba satu aja. Sentana udah banyak itu kayak tidur dari jam. Enggak lah. Penonton Sentana itu nggak tidur sampai jam 2 pagi. Karena masih main catur. Kalau penonton Sentana, kerjanya main catur semua kayaknya. Ya, apakah Mas Roy Suryo harus meminta maaf kepada Pak Joko Widodo karena tuduhannya atau Gimana? Ada. Nggak ada? Irjen mau satu dipolisikan, kenapa Bang Michael? Oh, alah. Itu udah saya ngejelasin lagi. di awal? Udah buka aja video ini dari awal nanti. Itu bukannya videonya dari Surya, bukan Ya, apa-apa. bukan apa-apa, itu kepanjangan mungkin ngejelasin. baru ini wartawan kita baru buka ininya. Ada lagi, Bang, jikalau Andi Aswan di backup Jokowi gimana? Jikalau di backup Jokowi. Ya makin Berarti tunggu dulu. tambah Enggak, saya kurang suka nih pertanyaan ini karena ini mengasumsikan bahwa Pak Jokowi akan mengintervensi kasus ini. silakan kita. Saya yakin Pak Jokowi itu seorang negarawan, enggak lah. seorang yang sangat apa namanya? Enggak ada negarawan, jangan soal kalau saya terus Loh, ini keyakinan saya, Pak. keyakinanmu jangan bikin negarawan ditunjukkan dong ijazahnya kalau negarawan. Oh, saya yakin Pak Jokowi saya itu yakin si Jokowi itu tidak akan berani atau memang berani. Oh, silakan. Oke. Kalau saya yakinnya ini gantian dong. Keyakinan saya, Pak Jokowi itu negarawan, tidak akan mengintervensi dan akan membiarkan seperti yang sering dikatakan beliau, lakukan proses hukum seadil-adilnya dan sampai ketemu di pengadilan, kira-kira begitu. Jadi saya yakin tidak akan diintervensi kasus ini. Dan Pak Jokowi punya banyak lah agenda-agenda yang lebih penting, misalkan World Economic Forum kemarin, dan masih banyak lagi agenda-agenda penting yang beliau harus kerjakan daripada mengintervensi kasus Andi Aswan. Gimana sih ya? Ya, ada lagi? Lagi ya? Nggak ada lagi? Ya sudahlah, kalau nggak ada, kita sudahi saja. Sampai ketemu. Jangan lupa nonton video Sentana yang baru, yaitu tentang Dr. Ridho Rahmadi yang menyatakan bahwa Jokowi White Paper itu adalah karya ilmiah kelas dunia dan harus mendapat Nobel Prize. Itu doktor ilmu IT, ilmu AI, Artificial Intelligence dia pernah dari Ceko, dia pernah dari Belanda S3-nya, dan dia sekarang mengajar dan bahkan menjadi ketua program studi kalau saya nggak salah, program studi Universitas Khusus AI, Artificial Intelligence. Itu luar biasa. Orang seperti itu saja menyatakan Jokowi White Paper itu adalah karya ilmiah kelas dunia dan harus mendapatkan Nobel Prize. Coba ditonton videonya, pasti kalian kaget. Wow, ternyata begini. Oke, thank you semua. Mau didoain? Jangan lupa subscribe Sentana. Oke. Oke. Thank you.